A few moments later. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priscilla Triketa Rempas, NIM 2314201156. Saya dari kelas A5, semester 1, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah Agama Kristen, dosen pengampu Pendeta Stanley Sela STH MTH. Kita masuk dalam pembahasan materi, yaitu tentang etika Kristen dalam pendidikan karakter dan moral siswa di era digital. Etika Kristen pada dasarnya berbeda dengan pengertian etika secara umum. Etika Kristen memiliki nilai moral yang diyakini bersumber dari Tuhan, sedangkan etika dalam pengertian filosofi umum meyakini nilai moral yang bersumber dari hasil penalaran manusia dan rekonstruksi budaya. Etika Kristen pada hakikatnya didasari pada standar kebenaran Alkitab sebagai titik acuan yang pasti penebusan Kristus dan pemulihan gambar dan rupa Allah. Hal ini menekankan bahwa etika Kristen bukanlah seperangkat aturan moral seperti yang didefinisikan oleh dunia sekuler. Moral menjadi salah satu realita kejatuhan manusia dalam dosa yang nyata dalam diri siswa, yaitu melalui pilihan-pilihan amoral terkait penggunaan perangkat teknologi digital yang ditunjukkan dari penemuan 4 fakta yang ada. Fakta pertama yaitu merupakan kasus siswa yang melakukan perundungan yang dipicu oleh efek adiksi dari game online yang menonton konten kekerasan. Fakta kedua yaitu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak berusia 6 tahun akibat perilaku imitasi anak dari konten pornografi. Fakta ketiga yaitu kasus siswa kelas 9 melakukan bolos dari sekolah demi menonton film porno. Fakta keempat yaitu tindakan siswa yang asik bermain gawai di dalam kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Keempat fakta ini menunjukkan tindakan siswa yang tidak melibatkan pertimbangan moral ketika menggunakan teknologi digital. Kemudahan akses informasi dan jaringan internet yang memadai sangat memungkinkan siswa untuk mengakses, mengunduh, dan bahkan meniru apapun yang mereka anggap lucu atau mereka sangat terobsesi dengan hal tersebut. Dampak era digital dalam pendidikan. Era digital merupakan bagian dari era industri 4.0. Era ini muncul sebagai dampak dari revolusi teknologi ke era digital melalui pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di dalam berbagai perangkat teknologi digital, perpaduan teknologi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa peradaban manusia pada digitalis, komunikasi dan informasi tanpa batas. Digitalis merupakan sebuah fenomena nyata dari revolusi digital yang memungkinkan para pengguna dapat saling terhubung melalui perangkat teknologi digital yang terhubung dengan jaringan internet. Digital telah membawa banyak perubahan khususnya dalam bidang pendidikan. Kehadiran teknologi digital di dalam dunia pendidikan kini telah menghadirkan bentuk layanan pendidikan yang lebih terbuka seperti layanan pendidikan daring dan berbagai aktivitas pengajaran yang jauh lebih inovatif, efektif, dan efisien. Melalui hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa di era digital sekarang ini, etika Kristen penting untuk menjadi pilar utama yang mendasari pendidikan karakter dan moral. Etika Kristen secara konsisten mengajarkan tentang prinsip-prinsip moral yang berdasar pada nilai dan karakter Kristus. Pandangan ini menjadi acuan yang tepat dalam mengembangkan karakter siswa yang bertanggung jawab,
sesuai dengan prinsip moral yang bersumber dari Alkitab. Selain itu, etika Kristen memberikan kerangka utuh dalam memahami naluri penciptaan manusia sebagai cerminan gambaran Allah. Keberdosaan manusia hingga karya keselamatan, sehingga tujuan dari etika Kristen adalah membawa pemulihan dan transformasi dalam diri siswa secara keseluruhan sebagai makhluk ciptaan yang telah diselamatkan oleh Kristus. Manusia perlu menyadari bahwa setiap tindakan dan perilakunya merupakan refleksi dari pribadi Kristus. Artinya manusia bertanggung jawab untuk menjadi teladan dalam mencerminkan karakter Kristus dalam setiap tindakan dan perilakunya. Bagian ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya tidak hanya sekedar hidup dengan taat pada aturan, nilai, atau norma yang berlaku secara umum, melainkan perlu untuk menghidupi prinsip nilai yang ada dengan meladani karakter Kristus di dalam segala perilaku sehari-hari. Demikian pembahasan materi saya. Jika ada kesalahan dimohon kritik dan sarannya dari teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah tinggi atau perkuliahan, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.